tentunya kita juga ada narasumber ya, beliaunya ini juga sudah sangat hebat pada bidangnya ya ini Talia ya. Kalau tadi Mbak Amanda cantik, mandiri, terus apa lagi ya, berprestasi. Kali ini ada sosok bapak-bapak yang ganteng, gagah, perkasa gitu ya. Nah ini adalah Bapak Fahmi Saguanto. Beliau berasal dari Madura, pemilik dari Garmen Saguanto. Mohon tepuk tangannya dong teman-teman untuk Bapak Fahmi Saguanto. Nah kami mengundang Bapak Fahmi Saguanto untuk naik ke atas panggung. Selamat datang Bapak, selamat siang. Bapak Fahmi Saguanto ini merupakan ketua dari Paguyuban Pedagang Pasar Besar ya Pak ya, betul? Oh, sekota Malang ternyata. Tepuk tangan dong teman-teman. Wah, ini iya penasehat ya Bapak. Wah ini teman-teman, kita pada siang hari ini bertemu dengan orang hebat yaitu Pak Fahmi Saguanto. Nah, Pak Fahmi ini kita dari UKM Perusahaan, teman-teman ada yang memiliki banyak usaha ini Pak. Mungkin kira-kira ada yang bisa disampaikan ini untuk teman-teman ini, motivasinya untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di sini gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada panitia atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami cerita dari awal aja ya dulu ya. Jadi saya sejak kecil umur 8 tahun itu sudah membantu ibu saya di pasar. Ibu saya kebetulan jual kopi di pasar. Jadi di Madura ya, sekolah saya guru basicnya pendidikan guru agama 6 tahun di Pamekasan. Saya di antara siswa yang paling bodoh di antara 300 angkatan, 300 orang. Mungkin saya nomor 10 ataupun nomor terakhir, kira-kira begitu ya. Jadi begitu saya sekolah, saya dari SMP tingkat SMP kan gitu. PGA itu SMP kelas 1. Saya itu kuliah dari sejak SMP, tapi kuliahnya karena saya nakal. Kalau ada pak guru yang apa ya istilahnya, yang marah ke saya itu, saya keluar dari jendela, ikut ke kampus, mungkin semester 1 atau 2 atau sampai 10. Karena dulu IAIN itu di aula, jadi saya seenaknya diikuti dari belakang. Itu setiap mata pelajaran, semata kuliah, kira-kira begitulah. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, jadi terlambat ya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, karena saya bukan orang intelektual, orang faktual, jadi bahasanya bahasa lapangan, bahasa pasar. Kebetulan saya orang pasar. Gitu. Saya tadi bawa catatan ya, saya bawa baca dulu, tidak apa-apa kan. Soalnya 20 tahun saya sudah istirahat. Nah, sekarang saya tadi pagi disuruh tampil sekarang ini jam 7. Jadi saya tadi nulis sebentar 1 jam, ini saya tulis. Saya langsung ya, jadi pengalaman saya.
langsung ya yang faktual ya. Saya pernah mengajar di beberapa pondok pesantren seperti di An-Nur 1 Malang dan Gontor dari Mantingan ya, Gontor Mantingan pondok perempuan, terus di Bata-Bata Pamekasan. Jadi ini pondok terkemuka semua. Dan saya dari Madura itu masuk ke pasar. Kebetulan Pak D saya ini pedagang pasar, jadi jual sepatu bekas. Jadi saya tukang semirnya, ya. Jadi tukang semir. Setelah itu saya berapa lama itu pasar dibangun sama wali kota Bapak Sugiono waktu itu, kolonel, belum purnawirawan tapi masih aktif. Jadi saya di penampungan, pasar di penampungan saya tidur di situ selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu, setelah 2 tahun saya kan sudah menguasai pasar ya, relasi sudah kita tahu dan sudah dikenal dan seterusnya. Jadi begitu tukang semir itu dan saya langsung ke Bandung, ingin tahu, riset lah istilahnya secara faktual. Jadi saya sudah dikenal oleh orang Ngunut dan Tulungagung. Saya ngambil saya riset dulu ke Bandung, lihat saya pulakan 20 topi untuk, jadi hasilnya untuk pulang begitu sudah cukup. Begitu keduanya saya ngambil ke Ngunut tapi tidak bayar karena waktu itu saya belum punya uang. Jadi saya ambil kurang lebih 3 karung, saya barter barang dari Ngunut itu di Bandung. Barang Bandung dibawa ke sini itu sudah untung separuh, kira-kira gitu. Begitu lama, saya kurang lebih 5 tahunan itu berjalan ya, 5 tahun saya sudah kelihatan mulai merangkak, jadi mulai berhasil lah kira-kira begitu. Pada waktu tahun 82 itu saya sudah beli mobil Hi-Ace terbaru, jadi waktu keluar pertama kita beli, jadi gitu. Jadi memang bisnis itu sebetulnya bagus dan anak muda itu semestinya ke bisnis karena Rasulullah juga menganjurkan jadilah kau pedagang gitu. Kalau sekarang di kampus-kampus dianjurkan jadi entrepreneur gitu. Ya berarti kita kalau misalnya tadi seorang pembisnis ya Pak, berarti kita sebagai mahasiswa itu harus bisa membaca peluang yang ada di pasar gitu ya Pak? Ya, harus peka pertama gitu. itu bukan kurang dulu, jadi hobinya apa dulu? Hobinya dulu, kita telusuri hobinya dulu. Misalnya hobinya itu dikembangkan, dijadikan bisnis. Yang apa yang disenangi itu kalau mahasiswa. Jadi berdasarkan apa yang kita suka, lalu kita kembangkan menjadi usaha gitu ya Pak? Ya betul. Dan saya setelah itu pernah mendidik anak ya, umur 12 tahun, saya ajarin selama 2 tahun kurang lebih, bisa ngajar orang dewasa yang sudah berpengalaman. Itu saya sudah mengajar di sekolah saya. Kebetulan saya punya sekolah, jadi dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan masjidnya lengkap. Dan terus saya bangun juga gedung yang entrepreneur waktu 35 tahun yang silam. Jadi kalau sebetulnya saya itu ingin ingin kembali ke kampung, cuman waktu itu 35 tahun yang silam itu masih belum diterima.
Jadi satu pondok pesantren itu mau kerjasama, mau muridnya diajarin, satu pondok itu mau diambil 5 orang, tapi di sana belum bisa terima karena nanya dia terampil itu apa, makhluk apa, kira-kira begitu. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan bahwa belum terima. Jadi saya 1 tahun 6 bulan di Madura itu berjuang keras untuk supaya merubah ke sana. Tapi ternyata masih belum waktunya terima karena terlalu baru. Kira-kira begitu. Ini kalau misalnya teman-teman yang ada di sini mau tanya tentang pengalaman usaha, berarti boleh banget ya Pak. Kalau motivasi untuk membuka usaha gitu kan, teman-teman banyak yang ragu-ragu kalau mau memulai usaha gitu. Berarti kalau di sini teman-teman mau tanya gitu boleh ya Pak? Silakan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang usaha ini? Bapaknya ini sudah sangat sukses dalam bidangnya gitu ya. Dari pemilik Garmen Saguanto ini. Tepuk tangan dulu dong buat bapaknya. Nah, teman-teman yang ada di sini mau bertanya seputar usaha, ini bapaknya dari kecil sudah mulai usaha ya, mulai merintis gitu. Nah, teman-teman siapa tahu ada pertanyaan? Selamat pagi, saya Erni dengan keluarga VCO dan Turunannya. Pak, saya mewakili teman-teman KM di daerah saya mau menanyakan, kalau harga bahan naik seperti gula, minyak, sama cabai rawit, itu gimana Pak? Kita mengurangi kuantitinya atau kita menaikkan harganya Pak? Menurut panjenengan di Kota Pasir itu bagaimana Pak? Ketika bahan baku naik, itu bagaimana mengatasinya? Mengatasi bahwa saya minta maaf ya, itu bukan bidang saya. Kalau pangan itu nggak bisa saya jawab karena bukan bagian saya. Saya di bidang fashion atau perlengkapan TNI Polri atau baju Pemda dan jadi multi sandang. Jadi Anda bisa tanya di seputar fashion. Kalau fashion saya jawab, kalau minyak, gula saya masih belum bisa jawab. Ini mungkin teman saya nanti bisa jawab secara pribadi ya. Ini ahlinya, Bu Lili. Baik, terima kasih. Berikutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini Bapak Saguanto kita anggap sebagai sesepuh ya. Apalagi untuk adik-adik yang kuliah ini. Begini, dalam pengertian kalau untuk sukses, pengusaha sukses, kalau zamannya beliau Bapak Saguanto, berawal dari istilah tukang semir ngempel. Nah sekarang ini wirausaha anak-anak milenial adik-adik ini dengan kondisi yang insya Allah menengah berada ya. Dalam pengertian nggak soro-soro nemen gitu ya, nggak ngalami maem sego ambek uyah gitu Pak bahasanya. Mungkin ada bapak di angkatan saya dulu ngalami. Tapi bagaimana Pak nyun pituture untuk mental? Kalau mental, istilahnya mental mereka biar nggak gampang, nggak mudah jelek gitu kata saya. Dengan kondisi sosial mereka yang nyaman gitu kan. Padahal nanti dalam usaha nggak mungkin kan 1 + 1 2. Kadang 1 + 1 jadi min 1 min 3. Enggak baper nelongso arek sekarang Pak diberi motivasi bagaimana? Matur nuwun. Saya jawab menurut pengalaman saya ya. Begini, kalau berwirausaha itu harus kumpul pertama itu dengan orang yang gigih, harus pilih. Berkumpullah Anda dengan orang yang gigih, yang tanpa menyerah. Kebetulan seorang Madura, jadi saya kerja 1 hari sampai 12 jam, 15 jam saya masih kuat. Jadi biasakan dan sejak kecil itu anak-anak Anda diajari dari itu harus keras, tidak boleh lembek.
Kalau lembek nanti memang lingkungan kita tuh lembek, jadi bisa lembek semua. Jadi orang tua, terutama ibu ini harus mendidik anaknya jangan sampai kena lelah. Dari sekarang harus dimulai seperti teman-teman saya dari teman-teman saya Tionghoa itu kan keras-keras, terus Madura, Padang itu keras-keras. Jadi harus mengikuti dari sejak kecil, itu sudah dikondisikan. Seperti cucu saya ini sudah dikondisikan dari sekarang ini. Jadi sudah dipersiapkan, ini cucu saya yang depan ini sudah dipersiapkan supaya nanti begitu dia SMA tamat sudah bisa pencipta lapangan kerja. Kebetulan keluarga saya ini semuanya hampir 100% pencipta lapangan kerja. Anda lihat di Malang Raya ini, khusus Malang Raya aja itu hampir 100% itu keluarga saya, anak didikan saya. Dan kalau bukan didikan berarti dia ngambil didikan saya yang sudah di luar, kira-kira begitu. Jadi intinya anak-anak muda ini, anak-anak kecil ini harus dipersiapkan sejak dini, karena ke depan ini cari kerja itu susah. Jadi arahnya ke pencipta lapangan kerja. Dan kami temukan metode lapangan kerja itu 4M: melihat, mendengar, meniru, melakukan. Itu penemuan saya yang di lapangan. Setelah saya itu beberapa ratus kali bahkan 1000 kali gagal. Sekarang ini dipercepat. Misalnya mau buka usaha, sekarang datang ke tempat saya kasih resep, sudah bisa bekerja secepatnya. Cuman kembali lagi masyarakat kita belum siap, karena pendidikan kita tidak tidak diberi pelajaran dari sejak mulai SD. Kalau cucu saya sekarang dimulai dari lahir procot, sudah di pasar, sekarang sudah meningkat ke mall dan seterusnya dan seterusnya. Jadi baiknya harus dipersiapkan. Walaupun orang tuanya nggak bisa seperti itu, tapi anak sudah dipersiapkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang keras, gigih dan seterusnya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari Zoom kali ya, mungkin teman-teman yang dari Zoom. Ada yang bertanya ini Pak, apabila kita mengeluarkan sebuah produk fashion tetapi produk fashion tersebut kurang diminati, apakah kita harus gencar untuk mempromosikan ataukah dengan memperhentikan produksi untuk meminimalisir pengeluaran? Kalau misalnya produk itu misalnya nggak laku, berarti dia kurang jeli. Jadi harus jeli. Kalau sekarang ini ke depan, Malang kalau ingin jadi jagoan di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ke depan ini harus produksi harus satu-satu, nggak boleh lebih. Itu dimulai kalau dimulai dari itu dulu. Cuman massal dan seterusnya itu udah susah. Nggak mungkin Malang ini bisa bersaing dengan Bandung, dengan Jakarta, dengan Surabaya. Kenapa? Malang ini tidak ada pabrik, tidak ada barang BS, dan tidak ada barang murah. Semua sudah dari Jakarta, dari Bandung, dan dari Surabaya. Jadi baiknya memang harus nembak yang kelas atas. Seperti saya nembak kelas atas, saya nggak mau bersaing dengan Bandung, karena saya pelajari Bandung itu tidak bisa disaingi. Di Malang misalnya harga 20.000 kain, di sana hanya 2.000. Kalau barang benang juga gitu, barang BS banyak, kain keras juga gitu. Jadi nggak mungkin lah Malang itu bisa memenangkan persaingan dengan Bandung, kecuali Malang nanti ada pabriknya dan seterusnya itu ada daya pendukungnya ada. Di sini tidak ada. Saya sudah pengalaman 5-10 tahun itu mau menyaingi Bandung tapi nggak bisa. Jadi harus ngambil posisi yang kelas menengah ke atas. Jadi mulai dari anak muda harus seperti itu, harus spesialis, tidak terlalu banyak produksi. Misalnya baju ya baju, misalnya fashion satu ya sampai mengetahui. Berarti yang gagal itu tidak mengetahui peluang, tidak banyak belajar, tidak banyak melihat, kira-kira begitu. Mungkin itu dulu. Difokuskan begitu ya Pak? Yes. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Zoom tadi ya, atau dari Firman, dari panitia tadi. Firman saya mau bertanya ya? Ya silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sari Saputra. Saya di sini mau bertanya, bagaimana Bapak untuk meningkatkan kepercayaan diri
dalam berwirausaha, dan apa saja sih yang dibutuhkan untuk kita wirausaha juga. Terima kasih Pak. Tentang percaya diri gitu maksudnya. Memang manusia tuh pada dasarnya harus percaya diri ya. Harus. Kita sudah nggak punya apa-apa, nggak percaya diri ya, bunuh diri lah. Jadi harus percaya diri. Seperti saya ini umurnya sudah 60 lebih, hampir 70. Tapi percaya dirinya saya bisa mengalahkan yang muda-muda. Pakaian begini nggak gampang, orang nggak percaya diri. Jadi saya justru percaya diri habis-habisan. Yang penting kita jujur. Kalau nggak jujur saya takut, jadi nggak akan percaya diri. Pada dasarnya manusia itu harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, mana bisa sukses. Jadi percaya diri itu penting. Karena nenek moyang kita belum punya apa-apa, belum punya pabrik dan seterusnya. Kalau teman-teman Tionghoa kan sudah punya pabrik dan seterusnya. Jadi kalau nggak punya apa-apa terus nggak percaya diri, terus mau kemana? Kan gitu. Sementara gitu dulu ya. Monggo. Gimana Firmansyah, sudah terjawab pertanyaannya? Harus percaya diri dulu kalau mau mulai usaha ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah? Sudah. Nah, itu tadi Pak sedikit pertanyaan dari kami. Semoga pengalaman Bapak kita bisa belajar gitu ya, jadi pengusaha muda yang gigih, percaya diri seperti itu. Lihat pasar dan juga peluang ya Kak. Ya, harus bisa melihat pasar dan peluang gitu ya Pak tentunya. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul. Oh iya, boleh Pak. Saya nambah dulu ya, karena ini terlalu cepat. Mestinya seminar tuh bebas. Jadi iya, nanya apapun tanpa batas mestinya. Dibiasakan seperti itu. Jadi lain kali ya, supaya bermanfaat. Gini, saya ini dari kaki 5. Saya bisa ke istana setelah 5 sampai 15 tahun. Ke istana itu sudah bisa ke melayani presiden, dari Bapak Presiden Soeharto sampai ke Bapak Presiden Jokowi sekarang ini. Jadi 7 presiden. Dan semua jenderal seluruh Indonesia hampir 100% itu pesan ke orang Malang, ke orang Pasar. Jadi Saguanto. Makanya saya punya nama Jenderal Kaki 5, karena saya dari kaki 5 bisa ke istana, bisa ke semua jenderal di seluruh Indonesia. Jadi ini perlu ditularkan kepada adik-adik saya. Saya sudah bisa menemukan metode itu. Misalnya saya salah dalam berbisnis dalam jangka 50 tahun, ini bisa dibuat hanya 5 tahun. Jadi percepatan, metodenya 4M: melihat, mendengar, meniru, melakukan. Ini lebih cepat ini. Mungkin sekolah harus meniru ini. Ya, seharusnya seperti itu, sudah sekarang dikondisikan. Jadi Malang ini harus jadi orang yang, kalau ingin sukses ya, harus jadi orang yang pertama. Yang itu yang pertama. Yang kedua harus yang terbaik. Yang ketiga harus terbeda. Ya, saya menerapkan itu. Jadi kalau saya tidak mau ngopi punya orang, jadi saya harus belajar sendiri, nyiptakan sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Usahakan dari anak muda jangan sampai jiplak. Usahakan harus karya sendiri. Itu pesan saya. Mungkin terima kasih. Harus kreatif berarti ya Pak, pemuda itu harus kreatif gitu. Mungkin masih mau ada ditanyakan lagi dari teman-teman atau dari Bapak Ibu yang ada di sini? Masih ada yang mau ditanyakan lagi ke Bapak Saguanto mungkin? Atau Bapak mau sedikit menambahkan motivasi lagi ini Pak? Ini kan kalau misalnya dari mahasiswa ini produknya pasti biasanya kita itu menjual makanan-makanan yang ringan-ringan gitu Pak, karena mungkin kan kita mikirnya kayak nanti yang resikonya tidak terlalu besar. Nah, kira-kira kalau misalnya ini dari berangkat teman-teman mahasiswa ini sudah punya mindset seperti itu, kira-kira gimana Pak? Kan kita kalau misalnya mau berangkat punya usaha, misalnya kita hanya dari Instagram atau seperti apa, nah kira kan pasti kurang yakin Pak kalau mau mengembangkan usaha tersebut, karena kan kita pasti ada ketakutan bahwa kalau misalnya ini nanti gagal gimana gitu kan, kita soalnya cari modalnya juga susah gitu. Kalau seperti itu Pak? Gini, kalau mau berbisnis harus menciptakan sendiri dan harus punya produk sendiri. Kalau nggak punya produk sendiri,
cari di kampung ada masakan enak, dikondisikan, itu bisa. Gimana di lobby lah. Kalau nyiptakan sendiri sudah nggak bisa. Ya orang kampung itu kan ada masakan enak-enak, itu dikembangkan dengan packaging yang bagus, dengan bungkus yang bagus, dan seterusnya. Jadi ke depan ini harus punya produksi. Kalau punya Instagram ataupun digital apapun namanya, kalau nggak punya produksi, orang Malang tuh nggak bisa apapun itu. Jadi intinya harus punya produksi sendiri, dimulai dari apa yang Anda inginkan. Apa yang diinginkan, mungkin sepatu, mungkin apa, mungkin topi dan seterusnya, itu harus. Jadi dari sekarang jangan takut, harus nekat. Wong sudah nggak punya terus nggak nekat, terus kuncinya siapapun orang terus nekat. Teman-teman Tionghoa itu kesini kan nggak bawa uang juga, terus orang teman-teman Arab juga nggak bawa uang juga. Saya dari Madura juga nggak bawa uang, orang Padang juga bisa menguasai dunia seperti ini juga nggak bawa uang. Jadi uang tuh ada di sekitar kita, peluang ada di sekitar kita, tidak jauh. Di Sarinah aja sudah peluang luar biasa. Kalau mau kelola Sarinah itu luar biasa sebetulnya, tinggal kemauan atau mau belajar. Saya 2 hari kesini saya sudah bisa melihat peluang di sekitar kita, nggak jauh. Luar biasa Sarinah ini, dan Sarinah ini ada sejarahnya. Mahasiswa harus bisa mengembangkan ini. Ya, saya belajar sama siapa itu, direkturnya apa, siapa itu, Pak Agung. Ya Pak Agung, ya Pak Agung. Saya banyak cerita, saya sudah tangkap bahwa peluang di Sarinah amat sangat dahsyat. Saya sudah bisa menerjemahkan itu. Begitu Pak Agung ngomong ABC, saya sudah bisa terjemahkan. Saya sudah rapat sama Bu Lili bahwa peluang Sarinah amat sangat luar biasa. Jadi saya harapkan Sarinah itu ada pameran terus menerus. Cuman bayar ya, jangan nggak bayar. Nah kadang orang kita ini senengnya nggak bayar, ini penyakit. Jadi harus bayar apapun. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Semoga untuk pertanyaannya dulu teman-teman, semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Saguanto bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Nah, karena kita sudah melampaui 2 sesi, kepada Bapak Saguanto kita sampaikan terima kasih juga Pak atas waktunya dan ilmu-ilmunya juga, supaya bermanfaat untuk kita semua. Saya harapkan generasi muda lebih hebat dari saya. Karena Anda kalau mau nanya atau mau diskusi monggo, saya suka dibongkar dan saya senang memberikan jalan keluar untuk bisnis. Jadi metodenya sudah ketemu. Jadi saya harapkan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku yang saya cintai. Terima kasih. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Tadi baca malah nggak lancar, kalau bertanya begini saya lancar gitu. Saya memang baiknya memang berdiskusi, berdebat lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melalui 2 sesi dari pagi sampai siang, ya, cukup banyak kalian nih pagi ini mendapatkan ilmu dari Mbak Amanda, dari Bapak Saguanto. Oh iya, teman-teman yang ada di rumah bisa banget datang ke Sarinah untuk menyaksikan atau membeli produk-produk UMKM. Nah, di sini banyak banget produk-produk yang bisa kita beli, mulai dari kopi, batik dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa banget ke sini, ajak teman-teman yang lain, keluarganya atau sanak saudaranya untuk datang ke sini dan meramaikan pameran yang ada di sini, gitu ya Talia? Tepatnya di lantai 2 ya Kak? Tepatnya di lantai 2. Terima kasih Kak. Nah, untuk penanya terbaik ini tadi ada 2 sesi materi, lalu ada penanya terbaik. Untuk penanya terbaik yang ada di sini bingkisannya ya, ada Ibu Eni, Nona, Bayu, Bahar Yogi, Bu Erni, dan Bu Wahyu. Mungkin bisa maju ke depan, Iya. namanya dipanggil. Mohon bantuannya teman-teman untuk bingkisannya. Saya ulangi lagi, Ibu Eni, Nona,
Bayu, Mbah Haryogi, dan Ibu Erni. Silakan maju ke depan. Tadi ada Bu Wahyu juga sama Listriani. Ada 7 totalnya. Listriani. Ya mungkin teman-teman bisa mendokumentasikan. Bisa beri tepuk tangan semuanya. Ya baik, terima kasih Bu atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ya, lalu penanya terbaik melalui Zoom yaitu Julia Selvi, Agil, dan Audria. Coba dicatat teman-teman untuk voucher OVO sebesar 25.000. Nah, karena pada pagi hari ini rangkaian kegiatan kita sudah selesai, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda, dengan diskusi juga cukup menarik seperti hari ini ya Talia ya. Baik, jika ada salah kata kami berdoa berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Bapak Sabardo, saya persilakan maju ke depan. Mau foto dulu sebentar Pak dengan Mbak Amanda ya? Iya. Kita foto terlebih dahulu. Teman-teman yang ada di rumah dan ada